Pagi hari ini Tuhan kami ada di tempat ini karena satu hal yang kami rindukan yakni pribadi-Mu Tuhan. Oleh karena itu biarlah setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan benar-benar setiap kami pribadi dan kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada satupun daripada setiap kami yang pulang dengan hidup yang sama. Tapi semua kami Tuhan, dalam anugerah-Mu, terimakan berkat-Mu, terimakan sentuhan-Mu Tuhan. Hidup kami dipulihkan, hidup kami diperbaharui, dan dibawa menuju kepada kesempurnaan. Ada mau berdoa buat setiap umat-Mu pagi hari ini, biarlah mereka boleh pulang dengan kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, buat setiap kami, benar-benar mengalami akan kasih-Mu. Dan menyaksikan akan anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami Tuhan. Biar kami boleh belajar mendengar dan melakukannya sesuai dengan iman dan pengharapan serta ketaatan kesetiaan kami. Kami akan melihat dari hidup kami Tuhan, ada buah yang dihasilkan dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bawa segala kehormatan, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak untuk terima semuanya. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Engkau mengurapi kami dan memberi hikmat dan pewahyuan yang baru buat setiap kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom, selamat pagi. Dalam anugerah Tuhan tentu saja hidup setiap kita ada di tempat ini. Satu hal yang perlu kita tahu Bapak Ibu bahwa setiap kita didesain dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menghidupi rencana dan kehendaknya yang sempurna. Dan ketahuilah bahwa di dalam kehendak dan rencananya yang sempurna itu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup setiap kita. Sekalipun seringkali kita merasa ditinggalkan, tetapi ketahuilah bahwa dari pihak Tuhan tidak pernah berpikir tentang sesuatu yang buruk atas setiap kita. Beberapa hari ini ada beberapa orang yang sempat ngobrol, datang, ya mereka tanya beberapa hal yang menurut saya rada sukar untuk dijawab, saudara. Kenapa rada sukar dijawab? Beberapa mereka ngomong begini, Pak, kenapa ya makin sungguh-sungguh sama Tuhan kok rasanya kok pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari ini seperti ada banyak problem, ada banyak permasalahan, ada banyak pergumulan. Nah, saya mau beritahu saudara bahwa sebenarnya seringkali ketika kita makin bersungguh-sungguh dengan Tuhan, bukan berarti bahwa masalah itu makin banyak, tidak saudara. Tetapi yang terjadi sebenarnya hidup kita makin dimurnikan oleh Tuhan. Nah, masalahnya adalah ketika kita masuk dalam pemurnian untuk memiliki sebuah kehidupan yang makin tulus dan berkenan kepada Tuhan, itu bukan hal yang mudah. Gampang untuk kita bicarakan, gampang untuk kita mungkin diskusikan, tetapi untuk kita hidupi itu bukan sesuatu yang mudah. Nah, hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah kita kembali menyadari bahwa sekali lagi seperti apa yang tadi saya sudah singgung, hidup setiap kita adalah hidup yang sudah didesain oleh Tuhan dan direncanakan dengan segala yang terbaik dalam hidup kita. Jadi percayalah bahwa di ending dari hidup setiap kita pasti semuanya akan mengalami sukacita dan kemenangan yang daripada Tuhan. Mari buka bersama saya dari 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga, saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-10. Nanti kita akan lanjut sampai ayat yang terakhir di ayat yang ke-23.
Saya akan berhenti di beberapa ayat dan kita bahas satu persatu daripada perikop ini. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, di judul perikop yang berkata dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sampai di sini dulu saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa sebagai orang yang ahli bangunan, ya, cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Dan kalimat terakhir di ayat yang ke-10 berkata, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Saya akan memberikan satu gambaran yang mungkin membuat mudah Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita sedang membangun rumah saudara, kita sedang buat yang namanya bangunan, entah itu rumah atau sebuah bangunan tinggi, pencakar langit dan lain sebagainya. Pasti ketika kita membangun dasar atau fondasinya, itu sudah tahu letak dan tujuan daripada bangunan itu. Oke, kita nggak akan bicara tentang bangunan yang besar, rumah yang sederhana. Di dalam sebuah bangunan rumah yang sederhana, saudara, kalau kita mau membangun, dasarnya itu pasti sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Artinya begini, saudara. Bahwa ketika kita membangun dasarnya, kita akan tahu letak kamar mandi itu di sebelah mana. Kita akan tahu letak kamar tidur itu di sebelah mana. Kita akan tahu letak yang namanya ruang tamu itu di sebelah mana. Kita pasti akan tahu. Dapur di sebelah mana pasti kita akan tahu. Jadi kita nggak akan pernah bisa membangun kemudian di atasnya, di atas fondasi itu, adalah sebuah ruangan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dirancangkan di awal. Misalkan saudara, fondasinya untuk kamar mandi, sudah disiapkan semua ya kan, pipanya dan semuanya sudah disiapkan. Tiba-tiba kita punya perubahan ide dan berkata kayaknya ini cocok buat kamar tidur. Pasti akan berantakan saudara. Dan tidak akan pernah menjadi sebuah kekuatan yang hebat. Dan ketika ada goncangan nanti bisa jadi rumah itu roboh. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan patronnya, tidak sesuai dengan blueprintnya. Nah saudara, hidup setiap kita firman Tuhan dikatakan di sini bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain, yaitu dasar pada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara, kita perlu tahu bahwa hidup setiap kita itu adalah dasarnya, atau fondasinya, atau cikal bakalnya, yakni Tuhan sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama yang perlu kita ingat, bahwa kita ini dilahirkan oleh karena anugerah Tuhan. Yang berikutnya kita diselamatkan pun oleh karena anugerah Tuhan. Saya ngomong begini supaya saudara ngerti bahwa kita ini bisa lahir dengan normal saudara. Itu butuh yang namanya anugerah Tuhan. Bukan berarti yang lahirnya enggak normal tidak ada anugerah Tuhan saudara. Tetapi ketahuilah bahwa dari sejak di dalam kandungan ibu kita bahwa sebelum itu Tuhan sudah punya rencanaan yang sempurna buat setiap kita. Nah dengan kata lain dasar hidup setiap kita adalah Tuhan sendiri. Kita enggak bisa beralih dari itu. Hal pokok buat setiap kita hari ini yang menjadi penekanan penting adalah ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjadi dasar landasan kehidupan setiap kita. Jadi apapun yang kita akan kerjakan di kemudian hari, apapun yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ingat bahwa segala sesuatu harus sesuai dengan yang Tuhan mau. Sebab kalau bukan yang Tuhan mau, akhir daripada hidup kita akan sia-sia, saudara. Nah, firman ini menjelaskan buat setiap kita, Yesus Kristus adalah dasar daripada segalanya. Dia sudah mati, dia tinggalkan surga, dia mati di atas kayu salib ya, untuk tebus dosa hidup setiap kita. Dan dia memberikan nyawanya buat kita supaya kita terima keselamatan, supaya kita terimakan anugerah kehidupan
Yang kalau saya boleh bilang hari ini, hidup tanpa Tuhan sebenarnya ada banyak kesia-siaan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang datang, suami istri saudara, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Saya kenal mereka cukup lama dan karena mereka tinggal di Jakarta, jadi ya kalau ketemunya, kalau pas ada tugas ke Jakarta, saya ketemu dengan mereka, tapi itu tidak selalu saudara. Nah beberapa waktu yang lalu mereka datang ke Jawa Tengah, kemudian kita ngobrol, kita ketemu, kita janjian. Dan dalam perbincangan itu, di akhir perbincangannya dia tanya begini, Om pernah nggak ngalami yang namanya kebosanan? Ya, jenuh dan lain sebagainya. Terus saya bilang, apa yang kamu alami? Ya saya ini lagi jenuh dalam pekerjaan maupun pelayanan. Ya, maupun kehidupan sehari-hari. Lalu saya ngomong, oke, sebelum saya jawab, kamu minta jawaban yang seperti apa? Jawaban yang sekedar memuaskan hal-hal jasmania, atau jawaban yang mendasar, yang benar-benar membuat kamu mengerti bahwa itu adalah bekal yang kuat buat hidupmu. Terus dia bilang begini, ya coba dijawab dua-dua. Saya bilang, oke, kalau jawab dua-dua, yang pertama saya akan jawab. Kalau kamu jenuh, bosan, dan merasa ada sesuatu yang membuat kamu monoton dan lain sebagainya, hari-hari ini banyaklah cara secara jasmania kamu bisa dapatkan. Yakni apa? Pergi refreshing ke tempat wisata. Ya toh? Atau pergi ke kafe-kafe, hari ini kan makin banyak saudara ya. Orang buka kafe, buka coffee shop, buka restoran baru banyak saudara. Mau nonton film, mau model apapun sekarang juga bisa gitu kan. Ya jadi saya bilang kalau mau cari yang seperti itu bisa, silahkan. Tapi itu tidak akan pernah menjawab secara penuh. Dan percayalah bahwa kalau kamu mengejar yang demikian, kepuasan sesaat satu kali, kamu akan bosan dan kamu akan mengulangi hal yang sama. Lalu saya berkata, kalau dari pihak saya akan memberikan sebuah jawaban yang memberikan kamu sebenarnya itu kunci dalam hidupmu. Saya cuma bilang begini, jadikan akan kehidupanmu, pekerjaanmu, ya, rumahmu, ya, apapun itu pelayananmu, itu adalah rumah di tempat-tempat di mana Tuhan tinggal. Karena ketika Tuhan tinggal, Tuhan ada, pasti yang namanya kejenuhan itu tidak ada, saudara. Mungkin saudara berkata, mana mungkin, coba praktek, saudara. Karena hal ini tidak akan pernah mungkin bisa dibuktikan tanpa kita praktek. Seringkali orang itu jenuh, kenapa? Karena tidak ada lagi Tuhan dalam hidupnya. Saya bicara tidak ada lagi Tuhan itu bukan kemudian kita murtad, wah udah gak percaya Tuhan, bukan saudara. Maksudnya suasana akan hadirat Tuhan, pribadi Tuhan tidak lagi berotoritas dalam hidup kita. Akhirnya yang kita lakukan semua dalam sebuah situasi yang hari-hari seperti itu. Dari pagi ke siang, siang ke sore, sore ke malam, dari malam ke pagi, seperti itu terus. Ya dari hari Minggu ke Minggu, dari Senin ke Senin, Selasa ke Selasa. Dan kita akan lewat dengan cara yang demikian. Dan ingat, segala sesuatu yang tidak ada Tuhan di dalamnya, semuanya akan mendatangkan kesia-siaan. Dan firman ini menjelaskan dalam hidup setiap kita pagi hari ini. Tuhan menjadi fondasi dalam hidup kita, saudara. Lalu berikutnya dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Saudara, firman yang berikutnya menjelaskan bahwa ketika kita bangun di atasnya, yang harus kita lakukan adalah kita harus membangun sesuai dengan keinginan Tuhan. Jangan sesuai keinginan kita. Kita tidak bisa berkata demikian, sudah pokoknya aku hidup diselamatkan oleh Tuhan, terima kasih Tuhan, sekarang aku mau menjalani hidup ini dengan caraku sendiri. Percayalah saudara, satu kali saudara akan terima yang namanya ujian. Dan saudara akan tahu bahwa apa yang saudara sedang bangun dalam hidupmu itu benar dari Tuhan atau bukan. Hari ini saudara di poin berikutnya saya mau tekankan bahwa setiap kita harus membangun rumah kehidupan kita
bangunan kehidupan kita itu harus sesuai dengan keinginan Tuhan. Contoh, saudara. Saya hadapi beberapa teman yang dalam beberapa kurun waktu terakhir ini dalam keadaan bimbang dan ragu. Yang lucu adalah begini, saudara. Teman-teman yang sudah kerja sekuler, bisnis ya, dan sebenarnya pekerjaannya baik, bukan pekerjaan yang buruk. Satu titik mereka mengalami kegoncangan, ya. Mereka mengalami yang namanya sebuah situasi di mana mereka diuji akan iman dan pengharapan mereka. Lalu ketika mereka ngobrol, mereka datang konseling atau tukar pendapat, mereka ngomong begini, apakah ini waktunya untuk saya melepaskan bisnis dan masuk dalam dunia pelayanan secara penuh waktu? Saya berkata sebentar, jangan kita bicara itu dulu. Sebenarnya tujuan kamu melepaskan bisnis itu apa? Karena frustrasi kah? Karena lepas dari pengharapan kah? Karena tidak yakin lagi akan panggilan hidupmu? Atau karena apa? Nah di sisi lain ada orang-orang ya kan, yang melayani Tuhan, yang menjadi gembala sidang, ya, yang melayani Tuhan menjadi penginjil dan lain sebagainya. Ya, beberapa waktu terakhir ini datang ngomong begini, doain aku. Kayaknya ini waktunya untuk aku ini masuk dalam dunia bisnis. Dan mereka mengambil istilah kita harus masuk dalam marketplace. Kita harus menjangkau mereka. Nah saya nanya dulu sebentar sebelum dijawab. Ya pertanyaannya adalah begini, kamu ini pindah jalur karena memang Tuhan berkehendak seperti itu atau kamu frustrasi dalam pelayanan? Sebab beberapa dari teman-teman ini saya lihat memang lagi alami ujian. Di mana kalau saya boleh bilang saudara, ya ada beberapa daripada mereka yang bermasalah dalam penggembalaannya, bukan karena dianya yang bermasalah, tetapi beberapa jemaatnya mulai pergi dan lain sebagainya. Saya bilang, apakah semudah itu kemudian kamu memandang sebuah kehidupan, kemudian kamu menetapkan hati untuk kamu beralih profesi atau panggilanmu. Nah kembali saudara, kenapa kita bisa lakukan itu? Karena kadang-kadang kita tanpa disadari kita lupa bahwa Tuhan sendiri yang sebenarnya memanggil kehidupan kita. Tuhan sendiri yang menetapkan kehidupan kita. Dan kita harus yakin bahwa sampai akhir hidup kita, panggilan Tuhan itu tetap kuat atas setiap kita. Buat saya saudara, hari ini apapun profesi saudara, yakinlah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sudah punya rencana sempurna dalam hidupmu. Kalau engkau mungkin berkata, lalu bagaimana? Apa yang saya harus lakukan? Tiap minggu banyak khotbah yang berkata tentang penginjilan, misalkan ini bagi orang-orang yang bisnis. Ya, mereka ngomong, Pak tiap minggu saya dengar khotbah soal penginjilan, menjangkau jiwa. Saya orang kerja, saya orang bisnis. Bagaimana saya bisa nginjil? Saya bicara soal penginjilan itu bukan bicara soal khotbah. Bicara soal penginjilan itu bukan soal bicara bagaimana kita memberikan orang firman dan membawa orang itu kepada pertobatan, enggak. Bicara tentang penginjilan itu sebenarnya lebih berbicara tentang sebuah kehidupan, saudara. Saya buktikan banyak teman-teman, beberapa mereka seorang pengusaha yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan saya lihat dari hidupnya enggak pernah tuh ngomong soal firman, enggak pernah tuh istilahnya dia ngotbahin orang. Tapi dari kehidupannya yang memiliki pekerjaan yang kami anggap itu adalah pekerjaan sekuler, ya orang umum semua juga kerjakan, dari hidupnya ada banyak jiwa yang mengalami keselamatan. Pertanyaannya kok bisa? Karena ada banyak di lingkungan dia yang setiap kumpul, meeting, ngobrol, ya beberapa yang nggak kenal Tuhan tiba-tiba secara pribadi di luar meeting ngomong, Pak, boleh enggak saya nanya, kenapa kok Bapak itu seperti ada sesuatu yang berbeda? Dari situ dia mulai bicara, saudara. Bahwa dalam hidupnya ada Tuhan yang dia sembah. Dan penginjilan mulai terjadi, saudara. Jadi dengan kata lain buat saya saudara, apapun profesi kita hari ini, tetaplah teguh dan percaya bahwa Tuhan menyertai hidupmu. Dan Tuhan membuat engkau menjadi indah pada waktunya. Engkau sebagai ibu rumah tangga, saya mau beritahu. Buat ibu rumah tangga di tempat ini. Jangan pernah berpikir bahwa kemudian ketika engkau aktif dalam pelayanan,
Ya, karena sebagai ibu rumah tangga ya bisanya jadi pendoa syafaat gitu kan. Bisanya cuma jadi mungkin usher dan lain sebagainya. Saudara, sebenarnya ragam pelayanan itu tidak akan mempengaruhi kita. Apakah kita berkenan kepada Tuhan atau tidak. Jangan lihat dari situnya. Tapi kita harus lihat dari sikap hati kita. Satu kali ada seorang ibu rumah tangga, saudara. Yang sebenarnya dalam kehidupannya dia sederhana sekali. Dan dia adalah seorang yang mungkin kalau saya boleh bilang hidup dalam tekanan suami. Kenapa? Karena suaminya tidak mengizinkan dia untuk melayani dan lain sebagainya. Padahal banyak waktunya kalau saya boleh bilang nganggur, saudara. Tapi dalam kesederhanaannya dia belajar untuk setia. Ya, akhirnya apa yang dia lakukan? Setiap kali saudara dia melakukan rutinitas kesehariannya. Yang namanya manusia, saudara. Ibu rumah tangga tiap pagi nyiapin semua yang menjadi kebutuhan keluarga, anak berangkat sekolah, suami berangkat kerja. Lalu apa yang dia lakukan? Cuci baju, bersih-bersih rumah, iya kan, gosok pakaian dan lain sebagainya. Selesai itu, ya ada banyak orang yang kemudian nonton sinetron, saudara. Tapi ini si ibu enggak. Tiap kali dia selesai semua, dia ambil waktu pribadi dengan Tuhan. Dia ambil waktu untuk kemudian nyembah Tuhan, baca firman. Selepas itu tentu saja enggak seharian seperti itu. Ada banyak hal yang dia kerjakan. Pertanyaannya begini, apakah dia di rumah terus? Enggak, saudara. Kadang dia keluar, ya ngobrol dengan tetangganya dan lain sebagainya. Tapi apa yang diobrolkan? Apakah sebuah gosip? Apakah sebuah perbincangan yang sia-sia? Enggak. Yang dia lakukan adalah dia mendengar apa yang teman-temannya ngomong. Tetangga-tetangganya, ibu-ibu ngomong apa, dia dengerin aja. Satu kali, saudara, ketika dia mendengar apa yang teman-teman tetangganya ini obrolkan. Tiba-tiba ada satu perbincangan yang membuat dia itu kok seperti ini. Perbincangan itu menceritakan tentang sebuah perselingkuhan. Nah, dia merasa kalau dia bicara sepertinya kok seolah-olah memberitahu dan seolah-olah menggurui. Jadi dia belajar diam dan kemudian dia kembali ke rumah. Waktu dia kembali ke rumah dia ngomong begini, Tuhan, apa yang aku harus lakukan terhadap temanku ini yang sedang mengalami masalah. Karena rupanya teman tetangganya ini suaminya selingkuh, saudara. Lalu Tuhan cuma ngomong ini, belajar untuk berdoa, doain dia, dan tunggu waktu yang terbaik. Seperti apa yang aku kehendaki nanti kamu lakukan. Ya sudah, dia tunggu. Tiap kali ketemu, ngobrol, dia dengar cerita, dia cuma berdoa. Dia cuma sebut namanya. Ya, sebut nama suami daripada tetangga, teman tetangganya ini, dan sebut si ibu temannya ini. Jadi dia sebut nama suami istri ini. Tiap kali ngobrol dia sebut, dia sebut, dia sebut. Satu kali, saudara, si suami ini pulang rumah, si suami tetangganya ini, pulang ke rumahnya, terus tiba-tiba mengaku kepada istrinya bahwa dia sudah lakukan banyak hal yang sebenarnya istrinya tahu kalau dia selingkuh. Jadi dia cerita semua dan istrinya ngomong, aku sudah tahu. Ya, aku sudah ngerti. Nah, kemudian si suami ini ngomong begini, saya hari ini memutuskan untuk hidup benar ya di hadapan Tuhan. Saya mau belajar untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena ini tetangganya sebenarnya orang Kristen juga, saudara. Nah, yang lucu adalah begini. Rupanya si suami ini sehari sebelum pengakuan ke istrinya, saudara. Dia itu lagi pergi sama selingkuhannya. Maaf kata, saudara. Dia lagi melakukan sesuatu yang tidak benar. Nah, ketika dia mau lakukan sesuatu yang tidak benar, tiba-tiba di dalam kamar, di dalam dia dengan selingkuhannya, itu ibu yang sebagai pendoa, yang ibu rumah tangga itu muncul, saudara. Tapi munculnya bukan fisik, munculnya seperti orang yang melihat penglihatan, saudara. Dan ketika muncul si ibu ini ngotbahin si laki ini, saudara. Memberitahu tentang sesuatu yang gak benar yang dia lakukan. Lalu kemudian si laki ini sadar dan hari itu, saat itu dia tinggalkan selingkuhannya. Saudara. Dan besokannya dia kembali ke istrinya, dia ngaku. Saudara. Pertanyaannya sekarang mungkin saudara ngomong gini, kok bisa? Lah kalau Tuhan mau semua pasti bisa, saudara. Makanya saya bilang, apapun profesi hidup kita,
Asalkan kita membangun sesuai dengan yang Tuhan mau, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan bagian dalam hidup kita, saudara. Yang berikutnya firman Tuhan berkata, jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tetapi jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Firman-Nya menjelaskan bahwa kalau bangunan yang kita bangun di atas dasar Tuhan itu benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan mengalir dalam hidup kita. Nah, kenapa ada banyak orang belum mengalami berkat Tuhan? Karena seringkali membangun bukan karena kemauan Tuhan. Membangun karena maunya sendiri, saudara. Membangun karena keinginannya sendiri. Akhirnya Tuhan mau berkati hidup kita susah. Sebab Tuhan melihat kalau diberkati bukan tambah baik, mungkin malah jadi buruk. Jadi dia akan tunggu itu, saudara. Nah, hari ini buat setiap kita, sebenarnya kuncinya sederhana. Kalau hidupmu mau diberkati Tuhan, hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan atas setiap kita. Karena disitulah Tuhan akan mengalirkan berkatnya buat setiap kita. Bicara soal berkat, saudara jangan menggarisbawahi hanya soal keuangan. Bicara soal berkat itu bisa soal damai sejahtera, sukacita. Bicara soal kesehatan, bicara soal apapun. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan akan melimpahkan semua yang terbaik dalam hidup kita. Ketika bangunan manusia roh kita, bangunan kehidupan kita, dibangun sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang luar biasa adalah saudara, firman-Nya berkata, jika pekerjaannya terbakar, atau jika bangunannya yang tidak dibangun itu, yang tidak dikerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di sini dikatakan, orang itu akan mengalami kerugian, tetapi dia sendiri, orang itu akan diselamatkan. Firman ini menjelaskan dalam hidup setiap kita pagi hari ini bahwa di dalam Tuhan itu selalu ada kesempatan. Di dalam Tuhan selalu ada yang namanya anugerah untuk hidup kita itu mengalami pemulihan. Jadi kalau hari ini saudara membangun sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan ketika ada ujian dalam hidup kita, izinkan bangunan itu dibongkar dan kembali dibangun seperti yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Memang enggak mudah, saudara. Tapi itu butuh yang namanya kerinduan kepada Tuhan, kerelaan dan kerendahan hati. Untuk membiarkan Tuhan itu beracara dalam hidup setiap kita. Karena kenapa? Karena Tuhan ingin setiap kita menyelesaikan tugas sampai akhir, saudara. Buat saya, saudara, saya kalau boleh melayani seperti saat ini, kembali saya menyadari bahwa semuanya itu hanya oleh karena anugerah Tuhan. Sebab saya ini punya satu perjalanan kehidupan yang kalau saya boleh ngomong, latar belakang hidup saya enggak bagus lah, enggak bagus. Ya, saya enggak bisa ceritakan secara detail, ya, tetapi saya punya perjalanan kehidupan yang kontras sekali dengan keluarga saya. Ya, di mana keluarga saya, opa oma saya, ayah saya seorang hamba Tuhan. Ya, mereka seorang yang benar-benar takut akan Tuhan. Tapi saya punya kehidupan yang nakut-nakuti Tuhan, saudara. Ya, kenapa? Karena lepas masa SMA hidup saya berantakan. Berantakan. Saya saksikan ini bukan kebanggaan, jujur saya cuma mau ngomong bahwa kalau bukan Tuhan, tidak akan pernah mungkin. Lepas saya SMA itu saya kuliah di Malang, sebenarnya bukan kuliah sih, sekolah aja, sekolah untuk mengambil kejuruan di Malang, saudara. Dan saya di Malang punya satu perjalanan kehidupan yang gak beres. Ya, gak beresnya karena ada banyak teman-teman yang juga dalam tanda kutip gak beres, saudara. Jadi saya ikut-ikut. Tapi bukan berarti gak beresnya main judi, ngobat itu enggak, saudara. Yang berat dalam diri saya adalah apa? Saya punya banyak pacar, saudara. Saya punya banyak kekasih, itu paling repot, saudara. Jadi setiap akhir minggu yang saya kerjakan adalah tiap hari Rebu atau Kamis itu saya cari tiket. Karena sekolah di Malang cari tiketnya kemana? Tiket bis ke Surabaya, atau tiket pulang ke Semarang, atau tiket ke Jakarta, atau tiket ke Bandung. Kok bisa cari tiketnya seperti itu? Kenapa? Karena di kota-kota inilah saya punya pacar, saudara.
Jadi tiap akhir minggu itu yang saya kerjakan. Nah, saya sendiri hari ini berpikir begini, kok bisa ya anak pendeta seperti itu gitu loh. Tapi buktinya ya itu yang saya alami, saudara. Sampai saya bilang, Tuhan, kok bisa saya punya latar belakang kehidupan yang seperti itu. Jadi itu akhir minggu kehidupan saya seperti itu. Saudara. Papa saya paling telepon, Yoel kamu kemana minggu ini? Ya saya bilang, oh saya mau main ke sini Pak. Padahal tujuannya cuma pacaran, saudara. Tapi hidup saya berantakannya adalah pacaran saya bukan pacaran yang kudus, saudara. Pacaran kudis. Ya, yang enggak karuan, maaf saudara. Yang namanya tidur dengan perempuan buat saya hal yang biasa. Jadi hari ini saudara, ketika saya lihat semuanya itu di belakang, saya cuma berkata sebenarnya waktu itu saya sedang membangun sebuah perjalanan kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan bongkar habis itu saudara. Bongkar habis. Tadinya saya pengen sekolah ke Jerman dan ini dan itu sama Tuhan dihabisin semua. Pertanyaannya apakah mungkin Tuhan tidak berkenan kalau saya lebih mengambil sebuah pendapat yang positif. Di mana saya belajar bahwa Tuhan lebih tahu yang terbaik buat hidup saya. Saudara. Jadi ketika Tuhan panggil saya masuk dalam dunia pelayanan yang totally beda dengan apa yang saya mau. Ya bayangkan bedanya saudara, saya ini sekolahnya sekolah bengkel. Suruh masuk dalam dunia pelayanan. Bagaimana saya tahu saudara? Baca Alkitab ya, kalau buat saya yang namanya anak hamba Tuhan ya tiap hari pasti 2 fatsal. Tapi yang luar biasa dari tahun ke tahun cuma 2 fatsal itu aja. Mazmur 23 kalau pagi, kalau malam Mazmur 108. Saya nggak pernah tahu apa yang menjadi daya tarik daripada 2 ayat 2 firman itu. Tetapi tiap hari yang cuma saya baca cuma itu aja. Biar pagi baca kitab Kejadian, karena hafalnya Mazmur 23 yang ngomongnya Mazmur 23. Malam buka kitab Amsal, hafalnya Mazmur 108, ngomongnya Mazmur 108, saudara. Saking hafalnya. Nah, sampai kemudian Tuhan tarik saya masuk dalam dunia pelayanan. Yang enggak tahu apapun soal pelayanan, saudara. Tapi disitulah Tuhan mulai proses kehidupan saya. Di mana Tuhan bentuk seperti apa yang Dia mau. Seperti apa yang Dia desain dalam diri saya. Dan hari ini saya menyadari bahwa ketika Tuhan membentuk dan memproses dan mempersiapkan semua, itu bukan hal yang mudah. Butuh waktu, butuh perjuangan. Tapi ketahuilah hasil akhirnya tetap akan yang terbaik dalam hidup setiap kita. Di awal pelayanan saudara, buat saya, saudara saya tidak akan pernah mau mengulang kalau bukan karena Tuhan, saudara. Ya, saya dipercaya untuk memimpin satu yayasan. Dan ketika saya memimpin dalam satu yayasan, waktu itu karena ayah saya sudah pulang ke surga, saya menggantikan posisi dia. Yang terjadi adalah di sekeliling saya pengurusnya itu kan lebih tua dari saya semua, saudara. Jadi mereka ada umurnya yang waktu itu saya masih umur 20-an, saudara. 22 lah. Jadi ketika setiap kali rapat dengan para orang tua-tua. Ya kenapa tua-tua? Karena mereka umurnya 40 tahun ke atas semua, saudara. Jadi tiap kali rapat ngomongnya begini, kamu dapat apa dari Tuhan? Gitu. Lalu saya cerita, oh saya dapat begini, firmannya seperti ini saya sharing. Buat Getsemani saya berdoa seperti ini. Setelah itu, ini yang gak enak saudara. Tiap kali saya ngomong semua, nanti endingnya ngomong begini, kamu doa lagi ya, diuji lagi, kamu masih muda, kamu masih belum pantas untuk menentukan. Itu tiap kali begitu saudara. Nah kalau terjadinya sebulan sekali enggak apa-apa, tiap minggu saudara. Yang lebih repot Tuhan izinkan itu terjadi selama 7 tahun dalam hidup saya. Saudara. Tetapi saya ngerti saudara. Sebenarnya yang dibabat habis dalam hidup saya adalah kesombongan. Dan segala sesuatu yang Tuhan tahu bahwa itu tidak akan baik dalam hidup saya. Hari ini saudara dalam anugerah Tuhan, biarlah setiap kita sekali lagi, ketika kita mau ada dalam berkat Tuhan, bangunan rumah kehidupan kita harus dibangun sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekalipun ada hal yang harus kita bayar, hal yang harus kita lewati. Tetapi percayalah kalau kita mau,
Tuhan akan beri kemampuan dalam hidup setiap kita. Yang terakhir saudara, firman Tuhan berkata, dan di tempat lain, Tuhan berkata, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhingkat. Sesungguhnya semua sia-sia belaka. Di ayat yang ke-19, karena hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Di poin yang terakhir saya mau beritahu saudara. Poin ini berbicara tentang bahwa jangan pernah mengandalkan kekuatan yang berasal daripada manusia sendiri. Karena kita harus tahu sumbernya itu adalah Tuhan. Kalau saudara belajar mengandalkan kekuatanmu, percayalah satu kali Tuhan akan uji itu. Dan saudara akan tahu bahwa kekuatanmu itu tidak akan pernah sebanding dengan kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau kita diberi kepintaran, kecerdasan, ingat bahwa semua itu berpusat dari Tuhan. Jangan pernah merasa bangga dengan apa yang kita miliki hari ini. Apapun itu saudara. Berkat apapun yang ada dalam diri kita hari ini, ketahuilah bahwa sumbernya itu adalah Tuhan sendiri. Karena kita harus kembali menyadari, hidup kita ditebus bukan karena kebaikan kita, tapi oleh karena anugerah dan kasih karunia Tuhan atas setiap kita. Saksian terakhir saudara, satu kali ada seorang pegawai di Bukit Doa Getsemani saudara. Dia ini cukup pintar menurut saya. Dia cukup ahli dalam melakukan berbagai macam tugas. Dan yang luar biasa adalah dia ini adalah orang yang mahir dalam dunia musik. Jadi hampir semua musik dia bisa. Alat musik apapun dia bisa. Cuman satu yang belum dia bisa, biola saudara. Tapi hampir semua alat musik dia bisa. Nah, selain itu dia punya keahlian dalam komputer, dia punya keahlian dalam elektronik dan lain sebagainya. Nah, satu kali saya ini minta tolong ke dia, saya bilang gini, tolong nih pasangin relay. Jadi saya mau pasang relay klakson di mobil saudara. Ya. Nah, dia bilang, oh gampang Pak. Ya sudah, saya pikir dia ngomong gampang ya silahkan. Saya bilang tolong kerjakan ya. Ya dia bilang oke siap. Itu saya suruh 7:30 pagi saudara. Dia mulai kerjakan sampai jam 12 siang belum selesai saudara. Saya datangi dia, saya ngomong gimana? Sudah selesai, oh sebentar lagi Pak, beres sebentar lagi. Hampir selesai makan siang jam 1:30 belum selesai saudara. Saya ngomong gini, gimana bisa enggak? Kalau enggak bisa saya bantu kerjakan. Karena sebenarnya saya tahu saudara. Cuman karena dia mampu kerjakan, saya anggap dia mau ambil alih ya silahkan. Terus dia ngomong, oh bisa Pak, beres Pak. Singkat cerita saudara, hampir sampai jam 5 sore masih belum beres. Saya diam aja, saya lewat beberapa kali di depan dia, saya diamin. Saya pikir dia bisa kok. Lalu kemudian saya ngomong begini, ini sudah jam mau makan 5:30 sore. Saya bilang, udah tinggal makan dulu. Oh sebentar lagi Pak, ini sudah tinggal sedikit lagi. Dan saya tahu ini pasti nggak beres. Cuman buat saya sudahlah biar aja lah, orang dia kan merasa tahu dan merasa pintar. Lalu kemudian dia makan, saudara. Jam 6 dia makan, saya ke garasi, saya lihat, wah ini rangkaiannya salah. Akhirnya saya ambil, saya bongkar semua, ya saya buat rangkaian baru, kurang lebih 20 menit selesai. 20 menit selesai, saya enggak coba karena saya yakin pasti itu bisa. Jadi saya diemin. Waktu saya diemin, saya tinggal pulang ke rumah, ya. Tiba-tiba saya dengar klakson mobilnya nyala. Saya pikir, oh sudah selesai, dalam arti ya memang saya kerjakan dan pasti selesai. Lalu saya pura-pura nyamperin dia saudara. Walaupun sebenarnya saya tahu saudara bahwa dia enggak mampu. Saya datang ke dia, saya bilang gini, gimana? Sudah selesai. Terus dengan bangganya dia ngomong gini, iya Pak, luar biasa selesai. Saya tuh batin dalam hati gini, lah aku sih ngerjake loh. Kok kamu dengan bangga dan merasa pede dan berkata, oh sudah selesai. Dan seolah-olah itu seperti mujizat. Saudara. Saya cuma bilang begini, terus kenapa kok bisa selesai? Ya ini tadi rangkaiannya salah, dia menjelaskan semua. Terus saya bilang begini, sebentar, jangan bicara lebih lanjut. Saya tanya, sebenarnya nih kamu yang kerjakan bukan? Diam dia. Saudara. Dan dia sebenarnya tidak tahu kalau saya yang kerjakan karena dia lagi makan. Saudara. Saya cuma bilang, sebenarnya kamu yang kerjakan bukan?
Dia diam. Saya bilang gini, Mbok belajar jujur. Percuma kamu mengandalkan kekuatan pikiran dan kepintaranmu. Kalau toh hasilnya tidak akan pernah mungkin jadi. Terus dia bilang begini, ya sebenarnya Pak ini rangkaian yang saya mau. Jadi sampai di titik terakhir pun masih bela diri saudara. Merasa bahwa dia punya keinginan seperti itu. Akhirnya saya panggil dia, saya khotbahin dia saudara. Saya ngomong gini loh, kalau kamu punya kepintaran, kecerdasan semua saya bilang oke lah. Tapi kalau kamu di titik ketidakmampuan, belajar. Kamu tuh pelayan Tuhan, belajar nyerah. Jangan terus kemudian gengsi, sombong, merasa bahwa masih mampu, padahal tidak bisa. Nah hidup kita dengan Tuhan, saya mau beritahu saudara. Untuk kita terus menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa dan hanya Tuhanlah yang empunya segalanya. Kita harus tahu bahwa sebenarnya kita harus punya hati yang senantiasa terbuka di hadapan Tuhan. Jangan pernah lagi mau menutupi dengan segala macam kemunafikan kehidupan. Kalau tidak mampu ngomong tidak mampu. Tidak bisa ngomong tidak bisa. Tuhan memang aku hidupku masih punya jalan yang jelek yang buruk. Lebih baik terbuka. Jangan senang judi pakai kamuflase yang enggak. Satu kali ada orang senang judi. Terus ngomong ke saya gini, Pak boleh enggak kalau sebelum judi saya berdoa? Saya bilang ya enggak usah doa sebenarnya. Kenapa? Karena buat saya bilang ngapain doa soal judi? Wong sudah tahu itu salah. Tapi seringkali orang itu mengemas dengan berbagai macam hal yang rohani. Yang seolah-olah membenarkan dirinya. Dan dia seolah-olah mau tahu, membawa dirinya, aku nih loh lebih tahu, ini loh aku lebih berhikmat. Di hadapan Tuhan, semuanya akan nol. Karena Tuhanlah yang menjadi segalanya buat hidup setiap kita. Ayat yang terakhir, tetapi kamu adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Kita semua adalah milik Tuhan. Pesan terakhir buat jemaat Tuhan di tempat ini, percayalah sampai akhir hidup kita. Ketika kita bersungguh-sungguh hati dengan Tuhan, Tuhan yang akan jamin hidup setiap kita saudara. Mungkin kita tidak mengalami masalah dalam perekonomian, tetapi kita mungkin mengalami masalah dalam hal yang lain. Mungkin kita mengalami masalah dalam tidak mengalami masalah dalam keluarga, tapi kita mungkin mengalami masalah yang lain. Mungkin kita tidak mengalami masalah penyakit, tetapi kita bergumul untuk hal yang lain. Tapi ketahuilah bahwa semuanya itu diizinkan Tuhan terjadi untuk memurnikan hati setiap kita. Dan yakinlah ending daripada segalanya yang terbaik terjadi dalam hidup kita. Sebelum saya tutup, kalau boleh saya berpesan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Selama kurang lebih 5 bulan ke depan ini, ambillah waktu untuk bersungguh-sungguh hati. Berkomitmen untuk serius dengan Tuhan, saudara. Saya pesan ini bukan untuk nakut-nakuti, saudara. Beberapa teman, ya, baik mereka yang ada dalam dunia politik, dunia keamanan, maupun mereka yang sedang bergerak di arus bawah. Mereka semua bilang hal yang sama. Inti dari apa yang mereka bicarakan begini, Pak, sampean kan orang Kristen, karena ini beberapa teman ini non-Kristen, saudara. Mereka ngomong begini, sampean kan orang Kristen Pak, tolong Pak, doa buat bangsa ini. Sebab hanya kekuatan doa dari sampean yang bisa mengubahkan bangsa ini. Saya nanya kenapa Pak? Karena ada banyak hal yang sedang dirancang untuk terjadi di tahun 2019. Saya tidak nakut-nakuti saudara, tapi buat saya mau berpesan. Kalau ada kesempatan untuk kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kenapa enggak kita mulai dari sekarang? Hari ini saya mau beritahu bahwa kalau orang dunia pun mengakui bahwa kita sebagai orang Kristen punya kekuatan yang supranatural, percayalah dan yakinlah bahwa Tuhan siap mendemonstrasikannya itu di dalam dan melalui hidup setiap kita. Oleh karena itu saudara, mari biarlah hari ini kita pulang dengan kemenangan dan sukacita yang dari Tuhan. Dan ketahuilah, dasar kehidupan kita adalah Tuhan sendiri. Sampai akhirnya tetap Tuhan yang akan dipermuliakan di atas segalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk
pagi hari ini. Kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu lah yang memampukan kami Tuhan untuk tetap kokoh berdiri sampai hari ini. Bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semua hanya oleh karena anugerah-Mu. Dan kalau kami boleh ada di tempat ini, kami bersyukur nih satu kesempatan Tuhan, untuk kami boleh menerima yang terbaik daripada Engkau. Tapi hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu, biarlah umat-Mu di tempat ini bukan hanya sekedar dipuaskan pada hari Minggu saja, tetapi setiap hari, setiap waktu mereka mengalami akan hadirat-Mu, mereka mengalami akan lawatan-Mu, mereka mengalami akan jamahan-Mu. Di tempat di mana mereka ada, pekerjaan mereka, profesi mereka, di sekolah mereka, apapun dalam keseharian mereka, Tuhan senantiasa mereka dipenuhi dengan hadirat-Mu sendiri. Dan apapun yang mereka lakukan, Tuhan ketika mereka bersungguh-sungguh hati, maka Engkau akan memberkati. Seperti kitab Mazmur Fatsal yang pertama berkata Tuhan, barang siapa merenungkan firman itu siang dan malam, dan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak akan pernah layu daunnya. Bahkan firman-Mu berkata, apapun yang kami perbuat akan dijadikannya berhasil. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu di tempat ini, biarlah umat-Mu terus mengandalkan Engkau, berharap hanya kepadamu. Firman itu menjadi kekuatan dalam hidup setiap umat-Mu, sehingga kemanapun umat-Mu pergi dan melangkahkan kaki, disitulah terjadi keselamatan, disitulah terjadi pemulihan, dan nama-Mu dipermuliakan di atas segalanya. Pagi hari ini sebelum saya selesai, izinkan saya berdoa buat setiap keluarga demi keluarga di tempat ini. Kalau kau datang dengan suami atau dengan istrimu, saya minta untuk kau gandeng tangan suami istrimu. Kalau kau datang dengan anakmu, gandeng anakmu. Saya hanya mau belajar taat apa yang Roh Tuhan mau untuk saya lakukan. Saya mau berdoa buat setiap keluarga di tempat ini. Hamba-Mu berdoa buat setiap keluarga-keluarga di tempat ini pagi hari ini Tuhan. Biarlah mereka ada dalam keharmonisan yang daripada-Mu. Kasih yang daripada-Mu senantiasa ada dalam setiap keluarga-keluarga ini. Sehingga sampai akhir kehidupan mereka, keluarga-keluarga ini tetap utuh. Tetap ada dalam kesatuan-Mu Tuhan. Tidak tercerai-beraikan. Tapi semuanya akan menjadi indah. Bahkan dari keluarga-keluarga ini akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarga lain. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, di gereja ini akan muncul keluarga-keluarga yang benar-benar dipakai untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Sehingga ada banyak keluarga yang diselamatkan, ada banyak keluarga yang dipulihkan, ada banyak keluarga yang terima anugerah keselamatan itu. Dan kami percaya Tuhan, hari ini seperti apa yang firman-Mu sudah katakan, apa yang dipersatukan oleh Engkau tidak akan pernah bisa diceraikan atau dipisahkan oleh siapapun juga. Kami percaya itu terjadi atas setiap keluarga di tempat ini. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu mohon biarlah kasih yang daripada-Mu ada atas setiap keluarga-keluarga di tempat ini. Sehingga benar-benar sampai akhir semuanya dalam keadaan yang harmonis dan dipenuhi dengan sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau yang dipermuliakan di atas segalanya. Engkau yang diagungkan dan ditinggikan di atas segalanya. Dan biarlah lebih lanjut, Roh-Mu, Roh Kudus yang menjelaskan lebih lagi dalam hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus.